Selamat pagi teman-teman terkasih. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sintesis protein. Sebelum saya menjelaskan mengenai sintesis protein, saya akan menjelaskan dulu mengenai apa perbedaan antara DNA dan RNA. DNA atau yang dikenal dengan deoksiribosanukleik acid atau dalam bahasa Indonesia asam deoksiribosanukleat itu tersusun dari rantai ganda atau dikenal dengan double helix atau double strand. Sementara RNA atau ribosanukleat acid atau dikenal dengan asam ribosanukleat itu tersusun dari rantai tunggal. Kemudian penyusunnya yang membedakan ini adalah basa nitrogennya. Basa nitrogen DNA itu tersusun dari sitosin, guanin, adenin, dan timin. Sementara kalau RNA tersusun dari sitosin, guanin, adenin, dan urasil. Berikutnya, sesuai aturan Chargaff bahwa basa nitrogen itu di dalam DNA berpasang-pasangan. Sitosin itu akan berpasangan dengan guanin. Diperlihatkan dalam gambar ini bahwa warna merah sitosin berpasangan dengan warna biru atau guanin, sementara timin berpasangan dengan adenin. Warna kuning berpasangan dengan warna hijau. Timin bersambung dengan adenin. Sementara di RNA itu tidak ada timin, yang ada urasil. Maka pasangan adenin itu urasil kalau pada RNA. Sementara kalau pada DNA pasangan adenin adalah timin. Pasangan guanin dan sitosin atau GC itu disambung dengan ikatan hidrogen rangkap 3. Sementara untuk adenin dan timin atau adenin dan urasil itu dengan ikatan hidrogen rangkap 2. Ini adalah rangkaian satu nukleotida penyusun dari DNA maupun RNA. Yang gambar bulat ini adalah fosfat, yang segi 5 ini adalah gula, kemudian A, T, C, G ini adalah mewakili basa nitrogen. Jadi kalau dalam gambar ini ada 4 nukleotida. 1, 2, 3, 4. Kemudian perbedaan yang lain dari DNA dan RNA, yang pertama dari letaknya. DNA itu letaknya di inti sel, sementara RNA itu selain di inti sel juga ada di sitoplasma dan ribosom. Kemudian bentuknya tadi sudah ya. Berikutnya adalah komponen gulanya. Komponen gulanya kalau DNA itu deoksiribosa. Ada satu gugus yang tidak ada oksigennya, maka D itu penurunan. Oksigen. Jadi ada satu gugus dalam rantai gulanya tidak ada oksigen, sementara kalau RNA ada ribosa. Kemudian dari ukurannya, DNA itu ukurannya sangat panjang, RNA itu ukurannya pendek. Basa nitrogennya bedanya di sini. Di pirimidin DNA itu sitosin timin, di RNA sitosin urasil. Kemudian kadarnya, kalau DNA kadarnya tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein, sementara kalau RNA kadarnya berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Jadi kalau DNA itu tetap, yang RNA berubah-ubah. Kemudian fungsinya, DNA itu untuk mengendalikan faktor keturunan atau mengendalikan sintesis protein. Sementara kalau RNA itu yang melakukan sintesis protein. Gambarannya kalau kita mau membuat suatu gedung, bangunan, arsiteknya itu adalah DNA, sementara tukang-tukang bangunannya itu adalah RNA-nya. Mekanisme sintesis protein. Syaratnya, jadi untuk syarat sintesis protein itu syaratnya adalah bahan baku. Bahan bakunya berupa 20 macam asam amino yang ada di dalam sitoplasma. Kemudian ada DNA sebagai arsiteknya, ada RNA sebagai pelaksananya. RNA ini ada 3, yaitu 3 macam messenger RNA atau mRNA, rRNA atau ribosom RNA, dan tRNA atau transfer RNA. Kalau messenger RNA ini yang membawa pesan dari DNA. rRNA ini yang nanti akan menerjemahkan RNA.
di ribosom. Kemudian tRNA juga berperan dalam translation, mengangkut asam amino yang dibutuhkan. Syarat yang berikutnya adalah adanya sumber energi yang berupa ATP atau adenosine trifosfat. Berikutnya adalah enzim, yaitu enzim RNA polimerase. Enzim ini nanti yang akan membuka double helix dari DNA. Ini adalah kode-kode genetik dari asam amino. Jadi DNA itu nanti akan mencetak mRNA. mRNA itu adalah kodon atau kode genetik yang tersusun dari 3 huruf bahasa nitrogen. Ingat ya, bahasa nitrogen itu ada A, C, G, U. Ini kalau di RNA. Karena kodon itu mRNA, maka tidak ada T di sini. Ya, T-nya diganti U. Ini disebut dengan kode triplet karena tersusun dari 3 huruf bahasa nitrogen, yaitu ada UUU, UUC, UAA, dan sebagainya. Ada 64 kodon. Dari 64 kodon ini yang perlu kalian perhatikan adalah satu, adanya kodon start. Kodon start itu adalah metionin. Kemudian 3 kodon stop. 3 kodon stopnya itu adalah UAA, UAG, dan UGA. UAA, UAG, dan UGA. Ini adalah kodon stop. Satu asam amino itu bisa dikode oleh lebih dari 2 kodon, lebih dari 1 kodon. Misalnya, ini ya, serin. Serin itu dikode oleh 4 kodon, yaitu UCU, UCC, UCA, dan UCG. Berikutnya, mekanisme sintesis protein. Mekanisme sintesis protein itu tersusun dari 2 tahap atau 2 langkah. Yang pertama adalah transkripsi, yang kedua adalah translasi. Transkripsi yaitu proses pencetakan. Pencetakan apa? Pencetakan mRNA. Proses pencetakan mRNA dari DNA. Jadi misalnya ini, DNA itu kan rantainya panjang ya. Ini tersusun dari banyak gen. Misalnya tubuh kita itu kekurangan enzim amilase yang berfungsi untuk merombak amilum. Maka cukup gen yang mengkode enzim amilase inilah saja yang akan ditranskrip, yang akan dicetak. Caranya yaitu enzim RNA polimerase, dia akan membuka double helix dari DNA, membuka pilinannya, kemudian mencetak mRNA. Mencetak itu bagaimana? Mencetak itu kalau kodenya C, maka dia akan membuat G. Cetakannya G. Kalau kodenya A, maka cetakannya U, seperti itu. Ya, ini DNA template nyamannya. DNA template akan mencetak mRNA, kemudian mRNA akan meninggalkan nukleus. Jadi kalau transkripsi itu terjadinya di nukleus. Meninggalkan nukleus itu melalui lubang. Ini ya, ini lubangnya lubang di membran nukleus. Meninggalkan nukleus kemudian menuju ke ribosom. Warna hijau ini adalah ribosom, organel tempat sintesis protein. Nah, ribosom itu terletak di sitoplasma berfungsi untuk sintesis protein. Kode-kode dari mRNA ini akan ditranslate. Jadi tahap kedua adalah translation atau penerjemahan kode dari mRNA menjadi asam amino. Kotak-kotak ini adalah gambaran asam amino. Ini ya. Nah, asam amino itu diangkut atau dibawa oleh antikodon. Antikodon itu nama lain dari tRNA atau transfer RNA. Antikodon akan membawa asam amino dan menerjemahkan kode-kode dari mRNA. Kemudian asam amino yang terbentuk ini kemudian akan dirangkai menjadi rantai polipeptida atau rantai protein. Contohnya seperti ini. Ya, proses transkripsi. DNA akan dicetak menjadi mRNA. DNA akan dicetak menjadi mRNA. Misalnya kodenya TAC, TAG, maka pencetakannya menjadi AUG, AUC, dan seterusnya. Kemudian RNA ini nanti akan ditranslate. Tahap kedua, translation, menjadi asam aminonya ada metionin, ileusin, serin. Jadi AUG itu metionin, AUC itu ileusin, UCG itu serin, kemudian UAA ini adalah kodon stop.
Oke, demikian penjelasan mengenai sintesis protein. Sekian dan terima kasih.